Ladusing berseragam yang telah mengkhianati rakyat, yang telah mengecewakan rakyat, hingga pada akhirnya rakyat pun harus mengecam, rakyat pun harus mengkritik keras kepada ladusing berseragam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video, di antaranya terkait dengan kecaman dari netizen kepada ladusing berseragam. Ladusing yang dinafkahi oleh rakyat Indonesia. Ladusing yang terlibat dalam aksi kejahatan, yang terlibat dalam aksi curian motor, yang terlibat dalam bisnis narkoboi, yang terlibat sebagai bandar narkoboi, bahkan bandar prostitusi. Tentu ini sangat mengecewakan bagi kita semua. Ketika para ladusing ini dinafkahi oleh rakyat, tetapi pada akhirnya mereka yang mengkhianati rakyat, mereka yang mengkhianati hukum, yang pada akhirnya tidak heran rakyat harus mengecamnya. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan ladusing berseragam dan juga terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Mari kita simak videonya. Bongkar-bongkar yuk tentang ladusing. Siapakah ladusing? Ladusing adalah mafia terbesar di Indonesia. Kenapa aku bilang terbesar? Karena mafia ini berseragam. Kenapa aku bilang mafia? Bandar narkoba, bandar judi online, bandar prostitusi, bandar curamor, semuanya itu berurusan sama ladusing. Kalau kalian mau menangkap orang, mau orang yang tidak bersalah pun, kamu tinggal telepon ladusing, langsung ditanganin. Yang penting duit. Itulah kerjaannya ladusing. Hebat kan ladusing? Hebat banget. Hah? Minta makan sama masyarakat, ternyata dia penjahat masyarakat. Selaras. Saya mau tanya, Bapak ada berjasa apa untuk NKRI? Pertanyaan mudah dalam ini Pak ya. Mentang-mentang Bapak berseragam, Bapak bisa mengklaim sudah berjasa gitu. Tunggu dulu Pak. Jumlah Bapak di negara ini hanya 500.000, kurang lebih. Penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih. Bicara jasa Pak, lebih banyak jasa rakyat sipil Pak untuk negara ini. Itu ucapanku Pak, Bapak dengar baik-baik. Jasa kami membayar pajak untuk membayar orang-orang Bapak. Untuk membuat orang-orang Bapak sejahtera itu dari pajak kami Pak. Itu jasa pertama Pak. Dari masyarakat 270 juta lebih penduduk Indonesia. Kami tiap bulan dipungut pajak. Pajak apapun. Itu Pak. Yang kedua jasa kami Pak, tidak membuat onar. Itu sudah jasa Pak. Sudah berjasa itu Pak. Jadi berjasa itu tidak harus menenteng senjata. Karena banyak orang menenteng senjata malah jadi arogan. Coba Bapak lihat. Fakta. Siapa yang paling menyakiti negara ini? Pejabat dan aparat. Siapa yang menjadi pengkhianat di negara ini? Pejabat dan oknum aparat. Yang disumpah setia kepada NKRI, yang disumpah bekerja, tapi malah merusak negara ini. Apakah Bapak nggak terima dikritik? Ada apa dengan Bapak? Kalau Bapak bicara jasa, lebih banyak jasa kami, Pak.
Lebih banyak jasa kami, Pak. Nggak harus menenteng senjata jasa kan, Pak. Ya kan? Menjaga negara ini aja untuk tidak ricuh, untuk tentram, damai. Jasa, Pak. Jasa, Pak. 270 juta lebih penduduk Indonesia berjasa untuk negara ini. Berjasa semua, Pak. Jangan bilang nggak berjasa, Pak. Jangan bilang nggak berjasa. Supir angkot pun, Pak, berjasa untuk negara ini. Masuk gajinya ke Bapak, ke keluarga Bapak, ke institusi Bapak, ke pejabat-pejabat di negara ini. Supir angkot, Pak. Buruh bangunan pun berjasa, Pak. TKW pun berjasa, Pak. Sangat berjasa. Lebih besar jasa TKW, Pak, daripada Bapak. Pendapatan devisa negara dari TKW, TKI, triliun, Pak. Triliun. Terus Bapak bicara jasa, gimana jasa Bapak untuk negara ini? Uang keluarnya untuk Bapak semua. Menggaji Bapak. Kami memberikan untuk negara. Negara memberikan untuk Bapak. Uang keluar kan ke Bapak. Kalau bicara jasa ya, Pak, ya. Jangan tanya jasa kepada kami, Pak. Jangan tanya, Pak. Halo Pak, Bapak Jenderal Listio. Gini Pak, aku mau menyampaikan keresahan-keresahan dari ratusan juta orang yang pernah mengalaminya, bahkan sekarang mengalaminya. Dulu Pak, dulu kami itu tenang Pak, mau jam berapapun keluar rumah tenang Pak. Ya kan Pak, sekarang Pak kok nyawa kami terancam gitu Pak. Ya Pak, padahal kami ada rumah. Rumah kami ini besar. Rumah kami ini besar. Memang rumah ini tempat perlindungan kami. Harusnya dulu rumah ini tempat perlindungan kami ini. Cuman udah agak rusak rumah ini, Pak. Besar rumah ini. Rumah ini bisa muat 270 juta orang. Kita sebutlah rumah ini namanya Polri. Tapi ini pondasinya ada yang rusak, ada yang udah busuk, ada yang udah hancur lah. Pilarnya juga, pintunya juga, kamar mandinya, pagarnya apalagi, ya kan? Baru plafonnya, atapnya banyak yang bocor. Jadi Pak, mungkin Bapak bisa memperbaiki itu kalau memilih orang yang kompeten untuk memperbaiki setiap kerusakan-kerusakan ini. Kan semua kan punya keahlian masing-masing ini Pak. Nggak bisa dong tukang atap memperbaiki listrik, ya kan? Nggak bisa semua itu Pak. Harus punya spesial masing-masing. Jadi Bapak bisa memilih itu dari orang-orang yang terbaik yang Bapak percaya, bukan yang Bapak senangi. Supaya orang yang 270 juta lebih ini bisa aman tinggal di dalam. Tidak kena hujan, tidak kena panas matahari, tidak kena angin, tidak kedinginan malam, tidak kepanasan, dan semua orang di sini merasa aman di rumah ini. Sementara rumah ini tiap tahun habis triliun untuk membiayai rumah ini. Cuma rumah ini fungsinya nggak aman bagi orang yang tinggal di sana, gitu loh rumah ini. Jadi Bapak bisalah menjadi kepala proyek ya untuk memperbaiki rumah ini. Memang nggak cepat Pak, cuma yang penting-pentingnya bisa diperbaiki Pak. Yang mau yang udah kelihatan busuk kali bongkar, ya kan? Ganti yang baru, yang bagus. Ya jangan cuma yang baru, yang bagus. Yang busuknya itu Pak jangan dipindah, dibuang. Dibuang Pak, dibuang ditanam ke tempat sampah. Jangan dipindah. Nah, selama ini kan Pak, kalau renovasi rumah yang busuknya dipindah. Contohnya pintu ya depan busuk, ya kan? Dipindah ke belakang. Busuk juga di belakang kan dia. Harusnya pintu depannya busuk, dibuang, dibakar. Ya Pak. Jadi itu aja Pak. Inilah kritikan-kritikan pedas dari rakyat Indonesia kepada Ladusing berseragam. Memang sangat meresahkan dan sangat memprihatinkan ketika kita mendengar kabar, ketika kita mendengar berita bahwa para ladusing ini terlibat dalam aksi curian motor, terlibat dalam aksi bisnis narkoboy, terlibat dalam aksi prostitusi, terlibat
dalam aksi judol dan lain sebagainya. Padahal kita tahu, aparat kepolisian itu tugasnya untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk menjaga, untuk melayani masyarakat, untuk menegakkan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi apalah yang terjadi jikalau kita melihat fakta-fakta dan fenomena yang bisa kita rasakan, yang pada akhirnya rakyat harus menuai kecaman-kecaman kepada para ladusing berseragam ini. Sebenarnya ini adalah ungkapan kekecewaan. Para ladusing pun jangan pernah untuk anti kritik, karena kalian hidup dinafkahi oleh rakyat Indonesia, dibiayai oleh rakyat Indonesia. Kalau memang Anda tidak berkompeten, Anda tidak berkualitas, silakan tinggalkan seragam coklat Anda. Jadilah rakyat biasa, sama seperti kami rakyat jelata. Ungkapan-ungkapan atau kritikan-kritikan pedas dari cuplikan-cuplikan video tadi menandakan bahwa inilah bentuk kepedulian dari rakyat Indonesia yang masih mencintai lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Mereka berharap bahwa adanya perubahan, adanya perbaikan, adanya pembaharuan dalam institut kepolisian Republik Indonesia. Karena jujur, hari ini, saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang sudah kecewa. Banyak masyarakat Indonesia yang mengungkapkan unek-unek mereka karena pelayanan dari aparat kepolisian yang tidak bagus, yang tidak berkualitas. Bahkan yang lebih menonjolkan lagi ketika adanya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2024, dan kasus ini pun belum selesai. 8 tahun lamanya rakyat menghabiskan triliunan rupiah, rakyat menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk membayar gaji kalian semua. Sedih rasanya ketika dalam kasus pembunuhan Vina ini kita menyaksikan bersama-sama, kita menonton bersama-sama bagaimana begitu besarnya rekayasa, bagaimana mafia-mafia yang dilakukan di dalamnya, bagaimana manipulasi data yang ada di dalamnya, bagaimana kualitas kinerja dari kalian dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Tidak heran bila pada akhirnya rakyat harus mengungkapkan kekecewaan mereka. Inilah fakta-fakta yang terjadi di bangsa ini. Belum lagi kita menyaksikan ada begitu banyak kasus yang selalu saja melibatkan oknum-oknum kepolisian di dalamnya. Apalagi yang bisa kalian contohi, yang bisa kalian berikan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Saya sebagai rakyat, saya berharap bahwa kalian itu adalah penunjuk, sebagai obor, sebagai pelita, untuk menunjukkan hal-hal yang baik dalam dunia penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kasus judol, ada aparat di dalamnya. Kasus prostitusi, ada aparat di dalamnya. Kasus curanmor, ada aparat di dalamnya. Bandar narkobai, ada aparat di dalamnya. Sekali lagi, sangat memprihatinkan. Saya secara pribadi, saya berharap banyak bahwa kritikan-kritikan dari rakyat Indonesia harus dievaluasi, untuk diperbarui, untuk diperbaiki, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena jujur, saya sebagai rakyat jelata, saya memandang bahwa hari ini, saat ini, marwah atau citra dari lembaga kepolisian Republik Indonesia itu sudah rusak, sudah kecewa, hanya gara-gara oknum-oknum atau aparat-aparat kepolisian di Cirebon yang tidak becus dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Rusaklah institut kepolisian Republik Indonesia yang sangat kami cintai, yang sangat kami hormati.
Sehingga kami meminta kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden, untuk mengembalikan marwah, citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia dengan memecat, mencopot semua oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Tidak bisa hanya sekedar mengingatkan dan terus mengingatkan. Tetapi kami begitu sakit hati ketika sudah diberi peringatan, kelakuan bejatnya itu tetap sama saja. Tidak pernah ada perbaikan, tidak pernah ada perubahan. Pindah ke satu tempat, malah merusak lagi tempat yang baru itu. Semoga saja ada keputusan, ada kebijakan, dan ada ketegasan dari Bapak Kapolri kepada bawahannya. Karena jujur, kami tidak mau lembaga kepolisian Republik Indonesia ini rusak, hancur, citranya buruk, citranya busuk, hanya kelakuan dari manusia-manusia biadab, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Kami mengkritik karena kami sangat mencintai, kami sangat menghormati lembaga kepolisian Republik Indonesia. Karena kami tahu lembaga ini adalah untuk mengayomi, untuk melindungi, dan untuk melayani masyarakat Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Guys, to the point ya, sebetulnya sejak tahun 2016, pada saat mereka mendapatkan Peggy Setiawan ini, tapi mereka tidak melanjutkan karena mereka merasa bahwa kasusnya sudah selesai di mana sudah ada keputusan dan sudah dihukumnya sekian orang itu, yang bahkan ada sampai hukumannya seumur hidup gitu. Jadi mereka menutup, dan walaupun masih masuk di dalam list mereka sebagai di dalam daftar pencarian orang, itu ada nama Peggy Peron. Nah, Peggy Peron ini dia beserta 2 orang DPO lainnya itu memang sengaja mereka masukkan ke list daftar pencarian orang, tetapi mereka kaburkan. Munculnya Peggy kasus di 2024 ini dia, kenapa mereka menargetkan Peggy, nama Peggy? Karena mereka merasa nama Peggy sudah mereka kantongi sejak 2016, dan salah satu target mereka yang akan mereka jadikan korban untuk jadi tertuduh itu adalah Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini. Jadi sejak 2016 itu masuk ke dalam list mereka, tapi mereka yakin, mereka tahu bahwa bukan Peggy Setiawan ini pelakunya. Hanya saja sekarang mereka mencuatkan kembali nama Peggy Setiawan karena ini merupakan pilihan terakhir mereka, bahwa Peggy Setiawan ini yang bisa dijadikan target untuk menyembunyikan Peggy yang sebenarnya. Karena saya tahu mereka sudah tahu siapa Peggy Peron itu. Dan kenapa mereka nggak bisa tangkap? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi mereka ngotot sekarang untuk Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini, dia lanjut proses sampai dia menjadi terdakwa. Karena intinya mereka mau mengenyampingkan si Peggy Peron yang masuk ke dalam daftar pencarian orang, yang mereka sudah tahu banget orangnya itu ada di mana dan siapa. Jadi kalau kita jeli mau melihat dari persidangan sampai 2 hari terakhir ini, sudah terlihat jelas sebenarnya, sudah bisa dibuktikan, dan pembuktian ini banyak dibantu oleh netizen, banyak dibantu oleh Mbak Widya, banyak dibantu oleh Kang Deddy untuk memperjelas. Kalau tidak ada media sosial, kalau tidak ada Kang Deddy, tidak ada Mbak Widya, saya yakin banget ini nggak akan bedanya dengan 2016 lalu. Kasus mereka tutup rapat-rapat, sidang mereka tutup rapat-rapat, dan mereka dengan seenaknya saja menentukan pilihan mereka siapa yang akan jadi tersangka di dalam kasus ini. Jadi di sini kita belajar juga, guys. Bukan hanya lewat bangku sekolah, tapi lewat media sosial kita bisa belajar dari sini. Kita belajar dari pengacara-pengacara handal yang memang benar-benar bekerja dengan hati nurani. Belajar dari orang-orang baik yang memang bekerja berdasarkan hati. Mbak Widya, Kang Deddy, dan masih banyak lagi. Kita bisa jadi pinter walaupun kita bukan orang hukum.
tapi kita bisa melek hukum dan kita bisa tahu. Kita bisa mengerti dan kita bisa belajar untuk bisa menjadi orang baik yang memiliki hati dalam menjalankan kehidupan, membantu sesama kita, apalagi mereka yang tidak bersalah. Kepolisian Republik Indonesia yang terhormat, mungkin beberapa waktu yang terakhir ini Anda semua merasa sangat gundah karena viralnya kasus Eki dan Vina. Banyak sekali orang yang memojokkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Terkhusus seorang provokator yang selalu memprovokasi masyarakat dan pengikutnya untuk mengkoreksi, bahkan hingga membenci kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira saat inilah Anda semua yang membawa institusi besar kebanggaan Republik Indonesia melakukan langkah-langkah tegas dan terukur. Dan Anda juga berkesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai Anda jatuh kesekian kalinya. Kemarin Anda sudah terjatuh dengan kasus Brigjen Sambo. Sekarang Anda jatuh dengan kasus di mana masyarakat tidak lagi percaya dengan oknum kepolisian yang membawa nama besar Kepolisian Republik Indonesia. Anda dikalahkan oleh suara-suara di masyarakat yang menggerakkan masyarakat Indonesia, khususnya di media sosial, untuk tidak lagi mempercayai alat negara, yaitu Polri. Tentu ini sangat disayangkan karena Polri adalah kebanggaan negara Indonesia. Kami selaku masyarakat bagian yang lain yang masih positif terhadap kinerja alat-alat negara, kami berharap jagalah wibawa Anda. Jangan buat masyarakat semakin tidak percaya dengan Anda, karena ini bahaya. Kedaulatan rakyat menjadi terancam karena ulah segelintir orang yang memprovokasi setiap waktu begitu luar biasa untuk membuat masyarakat tidak percaya kepada kepolisian, pihak hukum yang telah bekerja keras untuk membuat negara Indonesia aman. Dan satu lagi buat Anda yang berprofesi sebagai pengacara, jaksa, hakim, Anda juga harus bekerja keras untuk membuat masyarakat kembali percaya kepada Anda bahwa Anda betul-betul adil, tidak bekerja didasarkan pada bayaran. Anda memiliki tugas untuk kasus-kasus pro bono dan pro deo. Tunjukkan itu kepada masyarakat bahwa Anda betul-betul tulus ikhlas membantu masyarakat kecil, sehingga tidak ada lagi kata hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menarik. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah bunyi sila kelima Pancasila.
bukan keadilan sosial bagi para penguasa atau bagi orang-orang yang punya harta. Negara Indonesia ini juga adalah negara hukum, bukan negara dari para penguasa. Dengan demikian, ketika kita mendengar adanya rasa ketidakpercayaan, adanya rasa kecewa dari masyarakat Indonesia kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, ini sebenarnya sebagai kecaman keras, sebagai cambuk untuk memacu adanya perbaikan dan adanya pembaharuan dalam segala hal di Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini terkait dengan kasus-kasus kejahatan, entah itu dari bisnis narkoboi, dari bandar Sibu-Sibu, ataupun mafia, curian mor, dan lain sebagainya, yang membuat masyarakat itu kecewa. Masyarakat itu tidak lagi percaya. Dan ini keputusan satu-satunya harus ada ketegasan, harus ada perbaikan, harus ada pembaharuan yang begitu besar-besaran di instansi Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Dan itu harus dilaksanakan. Karena sebenarnya cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan kepada para pemirsa ini merupakan bentuk ungkapan kekecewaan, luapan hati yang mungkin selama ini mereka pendam ketika mereka melihat segala fenomena, segala kejadian yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya hal-hal yang menyangkut dengan kejahatan, yang menyangkut dengan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, di mana setiap peristiwa hukum itu hampir saja kita menyaksikan bahwa ada aparat kepolisian, ada oknum-oknum polisi yang terlibat di dalamnya. Dan saya berharap bahwa kritikan-kritikan pedas, saran-saran dari netizen kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas, citra, marwah dari lembaga kepolisian yang hari ini sudah hilang kepercayaan, sudah banyaknya kekecewaan dari rakyat Indonesia, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Pandangan saya sebagai rakyat jelata, saya hanya mau katakan bahwa kalau Bapak Presiden dan Bapak Kapolri bisa mengambil sebuah keputusan, kebijakan, dan ketegasan untuk mengembalikan citra atau marwah dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, silakan pecat semua, copot semua oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya, yang terlibat dalam mafia, yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hukum apapun, harus dipecat dengan tidak hormat. Kalau mau agar citra kepolisian, marwah kepolisian Republik Indonesia ini bisa pulih kembali. Itu saja saran dari kami yang rakyat jelata, kami yang tidak punya kuasa, kami yang tidak punya jabatan. Karena kami berjuang, kami yakin dan percaya bahwa keadilan sosial ini bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi para pejabat, bukan bagi para penguasa. Karena kami tidak mau melihat hukum itu hanya tajam kepada kami yang tidak punya apa-apa, tajam kepada kami yang rakyat jelata, kami yang rakyat biasa. Kami tidak mau. Hukum itu harus seadil-adilnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kami melihat seringkali hukum itu tumpul kepada mereka-mereka yang punya kuasa, mereka-mereka yang punya jabatan, dan mereka-mereka yang punya harta. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara dari para penguasa. Bunyi sila kelima Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi sekelompok orang yang punya jabatan, yang punya kuasa, serta yang punya harta yang melimpah. Mari kita lanjutkan lagi. Mengapa saya yakin PG ini akan bebas? Nah, saksi, kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana.
Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib sama siapa lagi satu Dede. Ya. Sama satu lagi Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aib dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Ya, saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aibnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aib. Nah ini kalau saya berversi sebagai penyidik, saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu, sudah ada CCTV. Anak buah Rudiana mengatakan sudah disita CCTV itu. Jangan, kenapa tidak dibuka? Atau jangan-jangan sudah dibuka? HP ini yang masih ada. Kalau sperma udah susah lah kita ya. Darah udah susah lah taruhlah. Nah ini HP akan berbicara. Ayo bangsa Indonesia, HP akan berbicara. Kemudian CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita. Kenapa nggak dibuka? Terus kenapa tidak diperdalam siapa namanya Aib yang tahu persis ini? Jangan-jangan si Aib ini pelaku. Terus siapa yang mirip Peggy Setiawan ya? Yang di mana itu? Yang di Cianjur. Kenapa dia nggak diperiksa? Sudah diperiksa apa belum itu? Di video kali ini kita akan membahas satu pembodohan yang telah membodohi Indonesia, yaitu si Peggy Cianjur ya. Kita akan ngebahas tentang itu. Saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa negara kita sekarang negara yang paling buruk. Kenapa saya bilang negara kita yang buruk? Karena pembodohan dibenarkan, pemalsuan dibenarkan, kebohongan dibenarkan. Saya nggak peduli si Peggy ini anak pejabat atau dia bukan pelaku. Yang saya pedulikan sekarang diri si Peggy ini. Ya bagaimanapun dia sudah mempublikasikan bahwa segala sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah pemalsuan data, mulai dari ijazahnya yang tidak memiliki unit kepala sekolah, ya, yang kedua sidik jarinya yang tidak ada, dan banyak lagi yang sama sekali nggak masuk akal. Yang saya sangat prihatinkan, jika memang si Peggy Cianjur ini melakukan pemalsuan data, tapi hukum hanya diam-diam aja. Percuma kita buat namanya hukum kalau uang bisa menutupi hukum, kebodohan bisa menutupi hukum, kriminal bisa menutupi hukum. Tidak perlu namanya pengajaran, tidak perlu namanya ada hukum. Ya, dihapus aja tuh. Dan kalau memang hukum hanya membela orang-orang yang beruang, ya, jadi marilah, ayolah, bantu negara kita jadi baik, bantu masyarakat kecil punya harga di negaranya sendiri, punya hak di negaranya sendiri. Kenapa sih kasus ini terlalu ditutupi? Apa kalian pelakunya? Apa yang menutupi ini semua jadi pelaku ya? Jangan sampai berlamunya dari kalian sendiri yang menutupi kasus ini. Jangan sampai kalian sekelompok-kelompok pejabat-pejabat yang ada di Cirebon yang kriminal yang menutupi kasus ini, yang melakukan pembunuhan ini, ya. Jangan sampai, karena kalau pemainnya orang biasa, kasus ini sampai sebodoh ini, orang biasa dicari sampai atau tahu tuh gak bisa dapat, ya. Kita jangan terlalu dibodohi dengan kasus ini, karena kasus ini bukan cuma kita yang dibodohi, tapi presiden pun dibodohi dengan kasus ini. Presiden sekarang terlihat kayak pejabat-pejabat daerah itu lebih tinggi daripada posisi presiden sekarang. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita di sini bisa melihat presidennya kita yang sepertinya diinjak-injak oleh pejabat-pejabatnya sendiri yang lebih banyak membuat kriminal di negaranya sendiri daripada masyarakat-masyarakatnya. Ya, itu kenapa saya bilang kayak presiden sekarang kayak nggak dihargai oleh pejabat-pejabatnya, oleh pilihan-pilihannya sendiri. Karena ya seperti ini, mereka lebih banyak membuat kriminal daripada masyarakatnya sendiri. Siusan dan peduli seperti ini ada bupati atau bupati peraturan yang jelasnya hukum harus tetap berjalan. Namanya pemalsuan data tersebut sudah ada dalam undang-undang. Kalau pemain memberi memasukkan data itu minimal 12 tahun penjara atau denda 12 juta bos, ya. Itu pemalsuan data. Jangan cuma masyarakat biasa yang memasukkan datanya karena pengen kerja untuk menafkahi keluarganya, langsung disekap sama polisi. Tapi kasus ini benar-benar memasukkan data keseluruhan dan akarnya sampai ke buah-buahnya kalian tidak sekap. Sedangkan warga biasa saja yang memasukkan data ijazah saja, bahkan cuma mengganti umur karena langsung step
langsung kena hukum, ya. Itulah sekarang, makanya kenapa saya bilang negara kita sendiri menjadi perang bagi kita sebagai warga biasa. Orang-orang miskin, negara kita sendiri menjadi perang, menjadi bumerang. Masya Allah. Kuncinya kalau umpamanya pengen nama ke polisi baik, pecat semua polisi-polisi yang berotak kriminal yang ada dalam kasus ini. Jika ini memang terbukti, dalam dari semua kasus ini adalah aparat-aparat kepolisian dan pejabat-pejabat sendiri yang ada di negara kami. Kami nggak akan percaya lagi. Nggak semua polisi ya, nggak semua pejabat, tapi yang ada di dalam kasus ini. Ya, kami nggak akan percaya lagi dengan institusi-institusi kepejabatan dan Polri. Ya, Indonesia udah gila. Ya, jika memang itu terbukti. Dan jika memang ini kasus narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan, tapi masih ditutupi, mendingan negara Indonesia itu diganti aja namanya. Terserah kalian kasih nama apa yang cocok dengan kasus ini. Lihatlah lambangnya kita, betapa sucinya, betapa murninya, betapa besarnya perjuangan pejuang-pejuang kita di dalam logo yang ada sekarang ini. Jangan kalian rusaki aja dengan kasus-kasus murahan yang seperti ini. Kalian harus profesional menjadi seorang aparat. Karena kalian adalah tontonan, kalian adalah guru kami yang harus kami contohin. Tapi kalau umpamanya kalian buat pembodohan-pembodohan seperti ini, yang ada justru kami nggak akan pernah percaya lagi sama melihat. Maka saya selalu berpikir ya, dari semua kasus-kasus ini yang saya simak, yang nggak ada kelar-kelarnya, yang justru malah menimbulkan kebodohan-kebodohan lain, tipuan-tipuan lain, tipu di atas tipuan ya. Saya justru malah lebih berpikir, seandainya bisa TNI yang langsung mengambil alih kasus ini, kayaknya udah selesai. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon dan juga terkait dengan aparat penegak hukum kita di bangsa ini. Sebagian besar dalam cuplikan video saya kali ini adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan, kritik dan saran dari rakyat Indonesia kepada para ladusing, kepada para penegak hukum di bangsa ini yang sudah carut marut, yang citra dan marwahnya sudah rusak hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain kita juga masih melihat banyak sekali aparat-aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan di bangsa ini, sehingga dengan demikian rakyat menuntut, rakyat meminta untuk sesegera mungkin mengambil sebuah keputusan yang tegas, kebijakan yang tegas untuk memecat semua para oknum yang tidak taat pada tugasnya, yang tidak berkualitas dan telah merusak nama Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sangat-sangat kami cintai ini. Kritikan kami, curahan hati kami, ungkapan hati kami sebagai bentuk rasa respect kami, rasa ibah kami, rasa prihatin kami, karena kami tidak mau lembaga kepolisian Republik Indonesia ini harus rusak, harus hancur, hanya ulah dari oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab itu. Kritikan kami adalah bentuk rasa cinta kami kepada lembaga yang selalu mengayomi, yang selalu menjaga, dan untuk selalu melayani masyarakat Indonesia. Semoga saja kritikan-kritikan pedas dari rakyat Indonesia ini bisa dicerna, bisa diterima, dan bisa didengar oleh Bapak Kapolri dan juga Bapak Presiden, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi agar ke depan citra dan marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia ini bisa pulih kembali. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.